Ya saya mencita-citakan apa yang saya pelajari itu, apa ilmu yang saya kan asli pegiat keilmuan lah ya, pegiat ilmu pengetahuan, itu terwujud. Karena bidang saya itu bukan scientific murni, Ya, bidang saya itu pembangunan ya, lapangan. lapangan, Housing and Urban Development. housing Ya. and urban development ya. Kenapa kok ilmu yang ya sebenarnya nggak terlalu rocket science ya, bukan rocket science. Kok yang sederhana ini nggak terwujud Tapi gitu. complicated memang. Complicated, Iya. nggak gampang juga. Karena Nah, berhubungan dengan manusia, iya. itu Jadi masalahnya. harapan saya itu aja, ini terwujud aja. Oh, Ya, jadi ya siapapun, lembaga manapun, ya daerah manapun ya, ya nggak Bandung ya Jakarta, nggak Jakarta ya Medan mungkin atau Surabaya. yang penting ide-ide itu untuk memperbaiki kota ini dan permukiman itu bisa bisa terjadi ya. Itulah Betul, cita-cita Anda kan betul, ya. betul, betul. Ini ada bicaraan ringan nih sedikit ya kan. Bagaimana Bung eh, Jaihan masuk ke arsitektur dulu? Apa Dulu ya. cita-citanya? Ya mau sekolah di Memilih. ITB lah. Oh iya jelas, kalau itu Ya, kan jelas dong. karena saya SMA dulu kan ambil IPA, fisika, SMA di? SMA 1 Medan. Ya. Oh. Jadi Tahun? ambil 1986 sampai 89. Oh, selesainya ya. Selesai 89, nah itu mau apa mengambil eksak dan sudah memilih jalur IPA itu fisika dulu ya. Jadi saya itu kelas 2 ambil fisika, kelas 3 fisika. Nah itu ya pilihan kuliahnya ya di ITB lah. Tapi waktu itu kan persaingannya ketat itu ya. Ya, betul betul. 1 banding berapa tuh? Bisa 125 atau Iya, iya. 30 minimal ya, Iya, iya. 150 Saya dulu, tergantung jurusannya. iya, tergantung saya. Saya dulu 1 banding 50 tahun 80. 50 ya? Iya, Oh, iya. 1 banding 30 ya. Nah, oke. Kemudian setelah masuk itu, kenapa ambil jurusan arsitektur? Nah, arsitektur itu saya lihat ada unsur tekniknya Yes. dan ada unsur Seni, seninya. artnya ya. Ya, jadi saya merasa punya potensi dari dua bidang Dua itu bidang ya. itu ya. Jadi pilihan saya itu kalau nggak teknik elektro, seni rupa. Oh. Saya ambil yang tengah lah, ada seni rupanya, ada seninya, dan Hmm. ada tekniknya. Nah, ambil Stek. arsitektur ya. Gitu. Oh. Dan saya ya sangat merasa pas ya, nggak ada menyesal, nggak ada apa. Saya ambil. Banyak orang kan gitu ya. Ya, dan apa ya, orang sih namanya pilihan Iya, bisa-bisa iya, aja dan iya, orang iya. biasanya menimpalinya di S2-nya Hmm. gitu ya, terhadap kuliah yang sebelumnya dia mungkin belum ambil gitu Iya, ya. iya. Nah, S2 ambil apa? Arsitektur juga, tapi Oh. saya mendalami housing, perumahan Di mana ya. itu? Di ITB juga, Oh, ITB juga ya. ITB juga, ada alur perumahan dan permukiman. Oh, di Jadi jurusan arsitek? di arsitektur, Wah, luar jadi ada biasa ya. beberapa alur, ada alur urban design, Oh, ada alur arsitektur lanskap, alur perumahan dan permukiman. oh Anda yang ambil Perumahan permukiman. dan permukiman ya. Oh. Nah, terus kemudian setelah S1, S2. Berapa tahun S2 itu? 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti S2 tuh lulus usia berapa? Dulu tahun 98, 99 tuh kira-kira 29 tahun lah. Oh, 29 tahun ya. Kemudian sudah setelah 29 S2 itu langsung kerja di mana? Nah, saya sempat bekerja di sebuah konsultan ya dan Oh. bekerja sama dengan Caltex dulu di Oh. Rumbai di Pekanbaru. Ya, ya, ya. Nah, saya ditempatkan di sana beberapa bulan ya, sampai setahun lah, Ya. mungkin setengah tahunan lah ya lebih kurang. Nah, di sana saya udah menangani urusan permukiman. Oh. Itu permukiman kumuh di Meranti Pandak, nama kampungnya itu Ya, ya. di pinggir Sungai Siak. Ya, ya. Itu Oke. kawasan perbatasan antara Rumbai dengan Pekanbaru kan. Hmm. Sungai Siak itu memisahkan, dan ada jembatan konteksnya di sana itu Ya, ya. ya. Nah, saya menata kawasan itulah dulu bersama-sama tim lah ya. Dulu masih junior arsitek. Oh, jadi udah S2 itu kan? Belum? Belum. Oh, Belum. jadi waktu S1 selesai lah itu ya? Selesai S1, Nah, habis itu S2, mm-mm, begitu saya selesai. datang ke kampus, Ya. langsung dipanggil saya sama promotor saya itu, almarhum Pak Sultan Hidayat Syah ya. Iya, iya, iya. "Yuk mau jadi dosen sini ya, ini ada beasiswa." Oh. Udah jadi dosen aja. Saya Pak. Oh, jadi beasiswa S2 itu untuk syaratnya jadi dosen ya?
Jadi tuh satu paket lah ya, Oh, iya dapat iyalah, beasiswa iya. dan jadi dosen. Iya iya iya. Artinya kalau mau ambil beasiswanya nggak jadi dosen ya itu nggak bener lah. Mau jadi dosen ya sekolah dulu S2, Nah, jadi Anda memilih untuk jadi dosen jadi karena dosen. juga punya keyakinan cocok jadi dosen? Ya dulu sih sebenarnya mau jadi profesional ya. Oh. Mau biasanya kan karir kita kan pindah-pindah Iya konsultan iya ya. iya iya. Setelah di sini mendalami housing, mungkin di sini mendalami urban design, sana landscape kan gitu ya. Biasanya tuh lulusan arsitektur tuh dia pindah-pindah tuh, sampai 5 tahun, 7 tahun lah ya. Biasanya umur-umur 30 menentukan, buat di landscape misalnya, buat di urban design kan gitu. Nah, ya itu tadi, dosen saya itu begitu saya ke kampus dipanggil, "Yuk jadi ini dosen," katanya. Ya saya, ya oke juga lah mungkin gitu. Karena belum Oh. belum ini ya, artinya baru awal menapaki gitu ya, Karir ya? kan saya ambil konsultan yang kerjasama dengan Caltex itu di bidang, planning ya, Iya urban planning dan, housing. iya. Ya sudah, saya putuskan waktu itu, setuju ya mengambil sekolah, ya karena saya tertarik belajar laginya itu ya. Iya, jadi artinya Anda memang punya bakat jadi dosen, Ya mungkin walaupun ya, karena iya, si promotor saya itu mungkin karena kalau melihat nggak ya kan ya. Anda keluar juga kalau bosan, benar nggak? Ya ya Nah, ya ya oke ya. ya. Ada nggak keturunan dari ayah dan ya, orang tua yang dosen atau guru? Enggak ada. Nggak ada ya? Saya, Namboru saya itu pengacara, orang tua saya itu seniman, Iya iya opung saya itu pedagang, iya iya iya. bisnismen. Iya, iya. Kalau saya ada dari ibu saya, Oh, Hermina Pohan ini. Ibu saya oh, kan usia 100 tahun sekarang, memang dia guru. guru ya? Nah, Oh, jadi iya turun iya. ke saya. Ya saya ngajar di Taruman oh enggak, saya asisten dosen di UNS sampai berapa tahun itu. Oh, Umur masih 20 udah asisten dosen saya, asisten ya ya tapi ya. jurusan matematika. Matematika, ya Habis ya. itu saya masuk ke Untar, dosen di Tarumanegara, jurusan Ah, real estate. oh real estate, iya iya. Jadi ada apa, nah saya buka sekolah juga itu Dosen deh, juga ya? darahnya itu memang ada ya. Nah kemudian Pengajar ya, ya? Anda selesai S2 langsung jadi pengajar ya? Iya. Berarti, wah luar biasa nih. Berarti kalau dilihat dari tahun mengajar sekarang sampai sekarang udah berapa tahun? Itu kejadian saya ditawar itu tahun 95 dan langsung Mau? magister ya, itu Agustus 95. Berarti udah 30 tahun? 30 tahun lah. Luar biasa. Nah kemudian Anda ngambil S2 tahun berapa tuh? Ya itu 95 itu kan langsung Oh enggak, ditawarin SD ya? Sorry, mohon maaf, S3. S3. Kapan? Itu 2003. Jadi Oh setelah jadi saya sekitar 8 mengajar. tahun mengajar ya, 8 tahun ya? Untuk mengajar Mhm. saya ya itu setelah mencari sejak tahun 2000 ya, saya Oh ya kan, mendapatkan base ya itu kan ya ada proses ya, ya. cari sini nggak ketemu, bidang yang cocok ya. Berarti 5 tahun udah mengajar udah pengen S3 ya? Oh iya 2000 itu Iyalah, udah iya, 5 tahun lah mencari-cari ya. ya, mencari kesesuaian dengan profesor, sensei itu kan nggak gampang. Nah Oh. 2003 itu ketemu itu, akhirnya direkomendasi sama senior saya, udah di sini, di Oh. University of Tokyo itu ya, urban planning yang dia salah satu bidangnya itu housing. Oh. Nah itu ada komisi, dia perhatian terhadap housing in developing countries. Oh. Ya, itu kan jarang itu, Iya. housing in developing countries itu. Oh berarti research-nya benar-benar negara berkembang semua ya? Oh iya, jadi di lab-nya Onisi itu dari India, dari Pakistan, Vietnam, Kamboja itu gabung semua. Nah di situ Anda berapa tahun ambilnya? 3 tahun saya, 2003 sampai 2006 selesai. Ya, karena kalau lebih dari itu beasiswa habis. Saya itu aja, bukan bukan artinya saya terlalu cemerlang atau enggak ya, saya Ya, memang harus ya, fokuskan ketat ke ketat situ, ya ketat ketat ya. ya. Karena kalau kita nggak selesai, Mmm, kita akan mudah nanti, ya sudah ekonomi dan cemas-cemas. sebagainya kan, bekerja lah dan sebagainya gitu ya. Ya Jadi bisa nggak nggak fokus, fokus, ya ya. bisa-bisa nggak pulang nanti, itu yang saya khawatirkan. Ya udah paksa disertasi selesai. Oh 3 tahun ya? 3 tahun itu padahal waktu saya sidang itu ada perbaikan kan, Mmm, sensei saya membolehkan, "Nggak apa-apa, santai aja nanti pulang aja dulu nggak apa-apa." Perbaikannya dari ITB, dari Bandung, kirim balik lagi sini? ininya, nanti balik nanti kita "Enggak sensei, ini masih ada waktu 2 bulan lah itu ya, Kerjaan? Agustus sampai Oktober itu saya kejar." Jadi dia kewalahan juga si sensei itu. Nah berarti usia
ambil doktor itu berapa tahun jadinya selesai? Setelah 36 2000 lah selesai. 36 ya? 2006, 36 ya? saya kan Oh. 70. Dan 36 waktu itu sudah punya, keluarga juga ikut sana ya? Ikut keluarga Iya ikut ya. sana. Ya dengan beasiswa yang pas-pasan itulah ya. Iya iya iya. Ya sebenarnya beasiswa itu untuk individual misalnya lajang itu habis juga. Kalau kita bawa keluarga bisa juga. Tapi dengan berbagai strategi lah. Tapi memang Jepang terkenal mahal sih. Tokyonya ya. Iyalah, relatif dibanding kota manapun di dunia ini, Oh Pak. ya. Jadi sangat, harus pandai-pandai banget itu. Iya, itulah yang termasuk saya belajar housing di Jepang itu. Saya Oh. tinggal di Danchi. Danchi itu public housingnya, Oh. apartemen lah kayak di Singapura kan. Hmm. Ya udah, saya tinggal di satu komplek yang Perumnasnya Jepang punya. Sewanya ya affordable, 40.000 yen. Oh. Di mana swasta waktu itu 120.000, 3 kali ya? 150.000. Udah saya, wah ternyata semua terlayani dengan Dengxia, kereta listrik. Oh. Saya nggak apa-apa 45 menit ke kampus, tapi nggak pernah jadi 1 jam. 45 menit terus setiap hari. Ya. Nah, naik kereta kan. Konsisten ya. Konsisten. Nah, itu saya, ternyata terintegrasi di sana. Nah, pulangnya sama 45 juga? 45 menit juga. Oh, sama. Dari stasiun Ueno itu ke Shinmi 1. Tapi dari stasiun kan Anda nggak transport lagi ke Universitas Tokyo-nya? Enggak, jalan kaki. Oh, udah. Oh, memang di situ ya dia. Oh, luar biasa ya. Langsung ya. Tapi saya ambil stasiun yang agak jauh. Saya jalan kaki sampai ke pintu paling selatannya si kampus Todai itu. Di situ saya ada sepeda. Oh. Kampus saya itu di ujung paling utaranya, paling atas lah ya. Dia naik sepeda ya? Naik sepeda ke sana itu. 5 menit naik sepeda, jalan kaki 10 menit. Nah, nanti sepedanya itu ditaruh lagi di situ ketika masuk lagi ke kereta ya? Iya. Jadi 45 menit itu udah total door to door itu. Jadi ya memang nyaman lah di sana. Ya. Nah, selama di sana 3 tahun itu anak jadi gimana dong? Apanya? Anak? Anak tuh sekolah di sana. Oh. Sekolah Jepang. Ini kan kebetulan baru masuk SD ya. Iya, yang nomor 1. Yang nomor 1 tadi itu masuk SD ya dia belajar sama kawan-kawan orang Jepang kan. Belajar kanji, karena anak-anak Jepang kan masuk SD itu baru belajar nulis kanji ya. Tadinya kan cuma belajar main-main sama ngomong aja. Nah, itu anak saya katanya senseinya itu kanjinya paling bagus. Baru belajar kan. Iya. Dan istri nggak kerja dong? Istri kebetulan kan udah selesai S2 ya, mencari-cari beasiswa juga. Oh. Dia kan teknik lingkungan istri. Dia sana ya mencari beasiswa. Oh, dapat juga? Dan akhirnya setelah kita pulang dia dapat 2009. Oh. Nah, makanya saya 2009 sampai 2012 itu bolak-balik Jepang. Oh, karena istri di sana ya? Di sana gitu. Terus selesai juga PhD dia? Dia PhD-nya belum selesai. Masih riset aja terus. Sampai sekarang? Sekarang. Karena namanya PhD itu kan kapan dia selesai risetnya dan publish, ya dia bisa sidang. Iya. Nah, cuma kan development dalam sains itu kan nggak gampang ya. Kita harus memantau publikasi jurnal di seluruh negara lah ya. Iya. Karena dia teknik lingkungan itu sangat saintifik deh. Ini belum selesai aja. Jadi bisa dikatakan selama 3 tahun itu Anda dibiayai full oleh beasiswa ya? Beasiswa Jepang ya, membusuk. Terus pulang ke ITB, ngajar. Ya. Ada nggak pergantian jurusan? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya kembali ke kelompok perumahan permukiman. Ini memang itu kelompoknya saya, ya, grupnya ya di SAPPK tadi itu. Dan sampai sekarang, ya, karena ada satu isu ya, untuk mendapatkan guru besar itu konsistensi rumpun keilmuan kita itu harus tetap. Iya. Baru bisa dapat guru besar. Karena kalau terlalu pindah-pindah nggak bisa. Ya sudah, saya memang bidangnya housing dari dulu ya sudah. Tetapi kalau dilihat dari jam terbang, memang Anda udah pantas jadi profesor kan sebenarnya? Ya, kalau lihat junior banyak yang udah profesor, tapi senior pun ada yang belum profesor. Kalau arsitektur itu termasuk sedikit ya profesor, mungkin cuma 5%, 6% ya jadi profesor. Karena ilmunya itu banyak di lapangan ya. Sebenarnya sih masalah format aja. Apakah karya profesional itu bisa dihitung sebagai penilaian akademik? Nah, itu yang masih berat.
Hmm. Jadi yang bisa profesor tuh ya harus banyak tulisannya di jurnal-jurnal ilmiah. Iya, iya. Itu yang Anda sedang kejar sekarang ya? Ya, mudah-mudahan ya. Ya. Tapi kalau lihat Anda menyelesaikan, apa namanya, doktor 3 tahun ya harusnya ini juga Ya dikasih tinggal itu target aja, terus, ya, ya ya kan? menulis menulis jurnal ilmiah itu nggak gampang memang. Iya, Memang. iya. Tapi nggak gampangnya sebenarnya adalah meniatkan diri untuk menulis itu. Itu Itu yang dia. nggak gampang. Iya. Kalau kita, ya kok saya amati teman-teman kolega saya itu begitu dia udah serius, ya insya Allah bisa Jadi, jadi. ya, Ya. ya. Fokus aja. Ya, ya. Jadi Anda masih akan mau serius lah Ya, sekarang ini ya, ya? Bagus lah. udah banyak yang menagih ya kan. Ya. Namboru nanya kan, Iya, kapan kau Profesor iya, iya. Budi? Ya, gitu. Nah, anak ada 2 ya? Saya dua ya. Yang satu laki-laki? Yang pertama laki-laki, usianya sekarang 27 tahun. Yang kedua perempuan, dia baru masuk, dia kelahiran pas di Jepang itu 2006, Oh, berarti sekarang 19, 19 tahun, 19. mau 19 tahun di Juli ini dia. Jadi yang satu itu udah selesai kuliah dari Udah selesai dari arsitektur, nah eee, sekarang dia lagi mau ambil magister di University of Tokyo lagi. Dia mau oh, kembali ke Tokyo, ngikutin ngikutin bapaknya ya? dia ngikutin saya di University of Tokyo, tapi dia ambil arsitektur. Oh. Dia akan menjumpai kawan-kawan kecilnya dulu. Oh, luar biasa ya. Ya. Berarti efek dari dia 3 tahun di sana ya? Nah, dan dia sudah bekerja di konsultan arsitektur yang mendesain kampung susun di Jakarta. Oh, Namanya Paul. Nah, itu seniornya itu Kamil Muhammad, juga ini teman saya, teman junior saya. Kan ada kampung susun ini, Kampung Kunir, yang di dekat Museum Fathahillah itu. ya, ya, ya. Yang ada selokan kali besar itu, Ya, ya. itu udah dibangun itu. Masa periode gubernur yang lalu kan tuh ada berapa lokasi tuh ya, 3 atau 5, Ya, termasuk yang Kampung Bayam ya, ya, di ya. samping JIS itu ya. Ya, ya, betul, betul. Nah, sekarang ganti lagi gubernurnya yang sekarang, itu disupport lagi. Karena dulu waktu PLT sempat nggak disupport. Oh. Di pressure kan itu. Ya, ya. Komunitas Nah, ini anak saya sudah pengalaman di desain kampung susun. Nah, sekarang dia menjadikan itu portofolio dia untuk melanjutkan magister. Oh. Ya, ya. Jadi dia ambil Universitas Tokyo, kira-kira berapa lama lagi dia selesai? Ya, mulai efektif mulai 1 Oktober, akhir September dia akan ke sana. 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Ya saya support dia untuk ambil lagi S3 nanti. Oh. Bisa 5 tahun, bisa 7 tahun. Emang ada arahnya jadi pengajar juga dia? Enggak? Enggak, S3-nya di bidang profesional, doktor dalam arsitektur. Karena kebetulan University of Tokyo ini pusatnya arsitek-arsitek top Jepang. Oh. Ada Tadao Ando, sana Kenzo Tange, itu memang di sana. Jadi dia punya sensei ini ada Kawazoe namanya. Nah, itu udah level keduanya lah. Tapi tidak harus menjadi dosen. Yang penting Bisa dia jadi punya dosen, bisa mencapai ilmu. profesional. Oh, ya tergantung pilihannya lah Ya, nanti. Yang karena kan penting sekolah arsitektur itu profesional sebenarnya. iyalah, iyalah. Itu soal minatnya nanti itu nantilah ya. Iya, jadi kalau dia udah jadi arsitek top ya, kemungkinan dia jadi dosen besar. Tapi jadi dosen yang berasal dari profesional. Iya, iya. Dia menceritakan karya-karya desainnya. Karena sekolah kita nggak bisa akademik, saintifik doang nggak bisa. Memang sekolah profesi sebenarnya. Iya, iya. Terus kemudian bisa lebih cepat menyelesaikan doktor nanti kalau dari bapaknya, benar nggak? Kalau dari bapak maksudnya yang Dari Jihan kan. Nah dia kan sekarang 27, nanti 29 kan selesainya. oh iya, maksudnya lebih cepat dari 36 ya bisa aja. Iya bisa kan. Ya. Jadi saya nasihatin dia untuk dekat sama sensei, mendengar, patuh, ya jangan ngelawan lah, jangan ngeyel, jangan apa, ikutin aja tuh. Kalau udah di bawah bimbingan dia itu di Jepang itu semua jadi ya. insya Allah. Ya kayak inilah Saulin gitu ya. Ya. Disuruh angkat air gitu. Jangan ngeyel lah. Ya. Itu aja. Mudah-mudahan peluang kan di tangan sensei semua. Ya, profesor di sana dia banyak resources untuk akademik ya. Termasuk juga project karena Kawazoe Sensei ini profesional dia. Oh. Nah, yang nomor 2? Yang nomor 2 ngambil panologi. Oh, di TB ya. TB PWK sekarang tingkat 1 udah masuk semester 2. Ya. Ya cukup berbakat dia. Oh. IP-nya bagus 3,6 kemarin.
Tapi zaman sekarang ya 3,6 tuh ya nggak terlalu hebat ya. Oh. Biasa ya anak-anak zaman sekarang tuh 3,3, 3,5, 3,6 biasa. Kenapa Zaman bisa kita itu? dulu kan Ya susah. 2,2, 2,3 itu Ya. udah hebat tuh. Karena dosennya feodal. Makin susah makin hebat. Makin susah ya kan. Iya, Kalau iya. sekarang kan nggak lebih fair. Betul. Kalau Sekarang pinter ya pinter. pinter. Kalau mana ya gitu ya. Sekarang kan nilai kan ada A, B, Iya iya B, iya B, iya C kan iya gitu. iya. Ya Ya, jadi eh bisa dikatakan istri juga mendukung pengajar karena dia juga iya, mengajar ya, saya luar biasa mengajar, ya. ya. Jadi Dia ngajar di UNWIM, Winaya Mukti di ya, ya. Bandung. Jadi artinya ini keluarga orang-orang pinter ini. Ya, Ya. kebiasaan kita 3 belajar di ITB. memang. 3 di ITB kan. Empat-empatnya kita Ya, ITB. makanya Empat-empatnya. tempat-tempatnya di Satu ITB. keluarga semua ITB Iya, semua. Ya luar biasa. mudah-mudahan ini selesai yang bungsu ini. Iya. Saya bilang sama anak-anak saya, mahasiswa saya, kebiasaan kita belajar ya belajarlah. Dapatin beasiswa, capai setinggi-tingginya. Iya. Kita nggak bisa dagang, kita bukan foto model, bukan artis ya. Nah, tapi keluarga yang begitu kan cikal bakal pengembangan SDM Ya, Indonesia dong, Pak. mudah-mudahan. Iya dong. Itu sangat dibutuhkan justru. Ya, ya, ya. Pengembangan kapasitas tadi. Semua Betul, kan Indonesia ini kan soal kapasitas. Betul, betul. Modernisasi, mindset itu kan kapasitas. Iya. Jadi mental, benar nggak? Iya, betul. Jadi kalau dosennya bermental bagus, harusnya juga muridnya juga akan ikut. Betul, gitu loh. betul. Take a lead kan? Iya. Ya kan? Lead by example. Benar nggak? Betul. Ya kan? Nah kemudian kalau cita-cita Jehan sendiri apa yang di luar dari, kan udah 30 tahun dosen nih, Iya. terus profesor, apalagi yang lain? Ya, saya mencita-citakan apa yang saya pelajari itu, apa ilmu yang saya kan asli pegiat keilmuan lah ya, pegiat ilmu pengetahuan, itu terwujud. Karena bidang saya itu bukan scientific murni. Iya. Bidang saya itu pembangunan. Lapangan. Ya. Housing and urban development. Housing and urban development ya. Kenapa kok ilmu yang ya sebenarnya nggak terlalu rocket science ya? Bukan rocket science. Kok yang sederhana ini nggak terwujud? Tapi complicated memang. Complicated, Iya. nggak gampang juga. Karena berhubungan dengan manusia. Iya. Itu masalahnya. Jadi harapan saya itu aja, ini terwujud aja. Oh. Ya, jadi ya siapapun, lembaga manapun, ya daerah manapun ya, nggak Bandung ya Jakarta, nggak Jakarta ya Medan mungkin atau Surabaya. Yang penting ide-ide itu untuk memperbaiki kota ini dan permukiman itu bisa terjadi ya. Itulah cita-cita Anda kan ya. Betul. Bagaimana semakin banyak orang yang punya rumah yang layak, ya kan Pak? Betul. Jadi dulu pernah saya sewaktu tenaga ahli dulu kan kita keliling ya, mengharapkan ada daerah yang punya public developer yang bagus. Nah itu saya lihat di Gresik dulu sama Palembang. Nah itu udah betul saya bilang. Wah itu saya ini tuh. Tapi kemudian ganti kepala daerah ganti lagi, melemah lagi. Jadi timbul tenggelam itu. Padahal yang saya katakan tadi, harus take a lead tadi, government itu harus. Jadi ya kita nggak bisa berharap hanya dari daerah-daerah yang bagus tadi, harus ada platform nasional yang kuat tadi. Ada gagasan pemerintah bahwa pada saat yang akan datang, gubernur itu ditunjuk oleh presiden. Ya. Dan DPR ya mungkin ya bersama. Daerah-daerah itu akan dipilih. Betul. Tapi akan agak berbeda nanti, lebih kuat otoritas pemerintah pusatnya. Karena gubernurnya kan ditunjuk. Iya. Nah, ada nggak dampaknya itu dalam perbaikan kota-kota itu? Sangat besar dampaknya. Gitu ya? Sangat besar. Jadi gubernur itu berwibawa nanti. Bukan berarti sekarang nggak berwibawa, sekarang tidak efektif aja. Iya. Tapi bukan secara politik, artinya tidak demokratis lagi, bukan. Itu yang harus kita hindari. Jadi lebih kuat pemerintah pusat itu dalam hal tadi capacity building and institutional development tadi, sehingga arah pembangunan yang lebih itu bisa lebih cepat, lebih kuat ya, lebih cepat dan lebih kuat, lebih pasti gitu ya. Sekarang kan ini kayak tadi saya di Gresik dan Palembang harinya oke, besok. Jadi visi gubernurnya harus jadi penting ya. Ya penting. Yang diarahkan dari pusat tadi, ya nggak? Departemen ya. Dan yang pusatnya juga penting. Iya dong. Jangan main proyek lagi.
Pengaturan dan pembinaan. Iya, Itu dia kebijakan ya. pentingnya. Betul. Policy ya. Jangan bagi-bagi resources aja. Ya. Tapi artinya itu akan memberikan efek positif dalam pengembangan perumahan dan perkotaan, ya kan? Ya, sangat-sangat positif ya. Ya, Sehingga kayak sekarang kita lihat Kang Deddy Mulyadi ya di Jawa Barat ya, itu kan dia dengan kelihayan dia dan cara pendekatan dia, itu kota kabupaten kan mulai bisa dia ini kan, oh, dia koordinir. Tapi itu memang tidak sistemik, dia tergantung figur. hmm. Kan bupati wali kota se-Jawa Barat kan mulai terkoordinir oleh gubernurnya ini. Sering ngumpul, sering koordinasi, Pak Gubernur juga sering turun ke bawah, ya kan? Tapi itu sekali lagi nggak menjamin. Nggak Nanti ganti sustainable. gubernurnya nggak sustain. Nggak sustain. Kumaha aing lah gitu Iya. di kabupaten mana, nanti kan seperti gubernur-gubernur yang lalu kan gitu. Tapi kan Nggak paling efektif. tidak gini loh, kalau dia membangun institusi dan otoritas yang kuat Iya. dalam masa kepemimpinan ini, Iya, itu akan paling tidak kalau itu bagus pasti akan Betul. nggak terlalu banyak akan diabaikan oleh yang akan datang. iya, koordinasi itu udah Iya. membentuk sistem juga. Iya, sistem Pak, sistem. Betul. Jadi harus meninggalkan sistem. Iya, iya. Ya, kalau dia meninggalkan sistem, karena orang kan pakai akal sehat yang datang, Iya. bagus juga diterusin nih, Iya, iya betul. nggak usah berkoar-koar lah dijalanin. Jadi ada iya. manfaat. Ada manfaat, iya, iya. Iya Tadi- kan Pak? Ya, tadi kan Abang bilang gimana kalau nanti gubernur ya itu lebih bagus lagi dipilih oleh Ya, presiden ya, gitu kan. itu maksudnya, itu maksudnya. Iya, iya. Artinya dari 38 provinsi ini akan terpilih orang-orang yang terkuat. Betul, betul. Karena udah koalisi nanti kan. Secara Iya. politik udah koalisi yang menentukan ini aja gitu kan. Iya. Jadi orang-orang yang the best itu. Nah, kalau yang di daerahnya silakan. Iya, Nah, dengan pemilihan langsung, benar nggak? benar. Dan urusannya kan lebih tertentu ya dan lebih teknis ke daerah itu. Ya persis seperti Anda bilang tadi. Ketika ada gubernur yang turun ke bawah kayak ini, kan jadi ada harapan perbaikan. Betul. Karena ketika dia menggabungkan di daerahnya, gitu loh. Jadi ini adalah bukti bahwa kalau kepentingan otoritas pusat itu lebih tinggi manfaatnya di kementerian, di gubernuran, kegubernuran gitu. Karena dia akan turun ke bawah nanti Iya. dengan sendirinya kan? Iya. Itu bagus dong ya. Jadi otoritas itu akan mendistribusikan kekuasaan secara lebih Iya. baik. Dan menteri kalau ke daerah itu dipandang Karena gubernurnya dari pusat ya. dari pusat dan kementerian itu sama gubernur tuh satu nafas semua, satu Iya. jalan ya, satu arah. Jadi bupati wali kota ya ikut. Ya. Kalau sekarang menteri ke daerah kan bupati wali kota kemana, gubernur kemana gitu. Iya ini luar biasa nih. Iya, iya. Saya kira gitu dulu, ini udah luar biasa nih 3 jam ini. Ya kan saya memanfaatkan Iya. waktu Anda di Jakarta. Betul. Besok udah pulang. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih juga Ya, udah terima kasih, diundang Bung, nih, ya. Bang Panangga.